Karena sebenarnya program promotif preventif bagi peserta JKN itu sangat luas, Mbak Tania. Jadi intinya sebenarnya mencegah memang selalu lebih baik daripada mengobati kan ya Bu ya. Untuk pengelolaan penyakit kronisnya. Namanya klub Solanis. Oh. Bayar premi tidak perlu sakit. Nah betul. Hai, welcome back to Pojokin Podcast JKN Mojokerto Jombang terkini. Pertama pasti jangan lupa kalian buat subscribe konten aku, karena konten aku pasti akan semakin berguna buat kalian, terutama kalian peserta JKN. Jangan lupa juga like dan komen, kalau mau ada yang ditanyain tentang video-video sebelumnya juga boleh. Nah, hari ini lagi-lagi aku akan mojok bareng, karena semakin kesini tuh semakin banyak yang harus kalian tahu kalau program JKN itu bentuknya nggak itu-itu aja. Salah satunya yang kalian tahu selama ini mungkin hanya untuk berobat, ya kan? Untuk berobat kalau udah sakit baru pakai JKN. Oh, jangan, itu cuman rehabilitatif dan kuratif. Tapi sebenarnya program JKN ini juga ada untuk program promotif dan preventif. Nah, hari ini temen mojok bareng aku pastinya yang ahli di bidang itu. Jangan lama-lama, ayo kita kenalan dengan ibu yang cantik satu ini. Dengan siapa ibu? Kenalan dulu. Iya, selamat sore Mbak Tania. Sore Bu. Ya, izin berkenalan teman-teman semuanya. Saya dengan Indri Lestari Maharani. Saya di BPJS Kesehatan di bagian penjaminan manfaat dan utilisasi kantor cabang Mojokerto. Nah, sudah jelas kan penjaminan manfaat dan utilisasi, yang pastinya manfaat yang diberikan kepada peserta JKN itu sangat banyak, yang kayak aku sebut tadi termasuk promotif dan preventif. Apa sih Bu Indri promotif dan preventif itu untuk peserta JKN? Iya, jadi mungkin teman-teman seperti yang tadi disinggung Mbak Tania ya, promotif preventif itu bisa jadi belum terlalu familiar di peserta JKN kita. Taunya peserta itu berobat ke FKTP karena ada keluhan atau ke rumah sakit ya Mbak Tania ya. Padahal sebenarnya kita itu bisa secara awal mendeteksi kesehatan kita melalui program promotif preventif. Karena sebenarnya program promotif preventif bagi peserta JKN itu sangat luas Mbak Tania. Bisa ada penyuluhan, bisa juga imunisasi, bisa juga pengelolaan penyakit kronis bagi peserta, dan juga bisa itu screening riwayat kesehatan Mbak Tania. Oh gitu, jadi intinya sebenarnya mencegah memang selalu lebih baik daripada mengobati kan ya Bu ya. Betul, mendeteksi dari awal kondisi penyakit kita, kesehatan kita itu melalui program screening itu tadi. Screening itu tadi, jadi gimana tuh Bu, screening itu apa sih Bu yang sebenarnya harus dilakukan sama peserta JKN lewat screening ini? Ya, jadi screening itu namanya juga men-screening ya, atau memfilter kesehatan kita. Nah, bagi peserta JKN itu bisa melalui link tertentu, yaitu mobile JKN atau websitenya BPJS Kesehatan atau aplikasi Poros, dan juga pada saat dia mengakses ke FKTP melalui aplikasi Piker, itu peserta JKN kita itu bisa melakukan screening. Nah, nantinya akan ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab oleh peserta JKN. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu tadi yang akan menjurus ataupun memungkinkan peserta itu beresiko terhadap penyakit tertentu. Oh, jadi itu tadi screening untuk mendeteksi lebih awal. Betul. Biar peserta itu lebih aware ya Bu ya sama keadaan kesehatannya klinisnya dia. Nah, kalau sudah terdeteksi ini Bu, apa yang harus dilakukan sama pasien atau peserta JKN itu? Nah, jadi dalam screening awal itu akan mendeteksi 14 penyakit Mbak Tania. Nah, sebelumnya di screeningnya BPJS Kesehatan hanya mendeteksi 6 penyakit. Nah, yang terbaru ini kami ada regulasi namanya Peraturan BPJS Kesehatan nomor 3 tahun 2024 tentang pembaharuan sistem dan juga screening bagi peserta JKN. Nah, 14 ini apa aja?
Itu lumayan Mbak Tania. Jadi kita bisa mendeteksi apakah peserta itu terdeteksi penyakit CA atau karsinoma atau kanker, mulai Oke. kanker mame atau kanker payudara, kanker serviks, kemudian kanker kolon, kemudian apakah seseorang itu terdeteksi talasemi, Talasemi. kelainan darah, ada juga anemia bagi remaja putri, ada juga PPOK, penyakit paru obstruksi kronis, ada juga diabetes mellitus, kemudian ada hipertensi, ischemic heart disease, selanjutnya ada CA paru, kemudian ada stroke, hepatitis C dan hepatitis B. Jadi 14 penyakit Mbak Tania. 14 penyakit. Cukup banyak ya Bu ya yang bisa dideteksi dari screening. Jadi pastinya peserta JKN harus jawab screening itu dengan sungguh-sungguh ya Bu ya. Jujur apa yang dirasakan gitu. Karena kalau tidak hasilnya nanti tidak maksimal. Nah, outputnya screening ini sendiri akan menjadi apa itu Bu? Diapakan? Ya, jadi nanti hasilnya itu akan ada 2 kategori, beresiko dan tidak beresiko. Kalau tidak beresiko, nanti akan ada message atau pesan, jaga pola kesehatan dengan edukasi yang disampaikan oleh BPJS Kesehatan. Tapi kalau yang beresiko, maka peserta ini wajib untuk datang ke FKTP yang terdaftar. Oh gitu, jadi menyampaikan hasil screeningnya. Betul, kemudian karena akan ada pemeriksaan screening lanjutan Mbak Tania, dari penyakit yang dia resiko itu tadi. Oh gitu, mungkin dikasih pemeriksaan penunjang ya Bu ya, untuk memastikan apa memang benar-benar ada resiko penyakit itu. Iya. Jadi benar-benar nantinya itu akan diterima oleh FKTP. Kayak misalkan resiko diabetes mellitus, dia akan dilakukan pemeriksaan gula darah. Kemudian resiko CA kolon, itu nanti akan ada pemeriksaan hapusan darah tepi dan juga pemeriksaan rektal tuse dan lain-lain. Itu yang nantinya akan FKTP lakukan. Akan dilakukan oleh FKTP. Jadi kalian nggak usah khawatir. Jadi biar segera terdeteksi penyakitnya belum parah. Itu kan Bu, makanya program promotif preventif ini harus dijalankan. Jadi Mbak Tan, kalau misalkan dari pemeriksaan screening lanjutan tadi, pasien itu ternyata gula darahnya memang tinggi, kemudian tensinya tinggi. Nah, pada pasien ini berarti terdiagnosa penyakit hipertensi dan diabetes mellitus. Nah, itu nantinya akan ada program lagi di dalam FKTP itu untuk pengelolaan penyakit kronisnya. Namanya klub prolanis. Oh, ada klub prolanis untuk khusus pengelolaan penyakit kronis. Yang tadi bisa diabetes atau hipertensi. Betul. Apa aja Bu kegiatan dari klub prolanis di FKTP itu? Nah, jadi kegiatan prolanis itu relatif banyak. Ada edukasi, kemudian ada pemeriksaan bulanan, kemudian ada pengobatan untuk penyakitnya tadi, kemudian dia juga akan mendapatkan pemeriksaan tahunan, pemeriksaan lab lengkap dan lain-lain. Ada juga senam. Jadi gitu. nantinya di dalam klub itu sesama penyakit hipertensi, sesama penyakit diabetes akan saling menyemangati. Dan akhirnya ada inputan atau informasi-informasi tentang pola hidup sehat bagi para penderita penyakit kronis itu. Oh, jadi dijaga ini pola hidup sehatnya biar penyakitnya stabil ya Bu ya, terkendali, juga dipantau terus tadi ya Bu, melalui pemeriksaan tahunan maupun bulanan. Wah, itu dikontrol terus. Jadi teman-teman malah sebenarnya menjadi positif ya Bu ya, karena kalau kita sudah tahu ada apa ya Bu, kita bisa memantau terus dan tidak semakin berat ya Bu ya penyakitnya. Nah gitu teman-teman. Nah terus Bu Indri, kan ada juga nih ya mungkin yang tidak sudah punya penyakit diabetes atau hipertensi tidak terdeteksi dari waktu screening tadi. Nah udah rutin berobat ke rumah sakit tiap bulan. Itu gimana Bu? Apa tetap harus ke rumah sakit apa bisa balik ke FKTP gitu Bu? Oke, ya. Jadi memang karena ini adalah program JKN ya Mbak Tania. Nah, otomatis pasien-pasien ini kan memungkinkan juga sudah pernah berkunjung di rumah sakit ya. Iya. Nah, tapi
karena supaya pasien itu tidak terlalu lama ngantri di rumah sakit dan kondisi kesehatannya juga relatif stabil, maka dokter spesialis yang di rumah sakit itu akan melakukan namanya program rujuk balik. Program rujuk balik. Betul, jadi program rujuk balik dari pasien yang pernah berobat ke rumah sakit untuk diagnosa DM, hipertensi, sebenarnya ada 9 penyakit program rujuk balik Mbak Tania. Salah satunya adalah DM dan hipertensi itu yang kondisinya adalah 3B. Benar obatnya, benar stabilnya, dan benar diagnosanya. Oh, 3B, ingat-ingat. Ya, jadi kalau dia stabil, gula darahnya stabil, tensinya cukup stabil, maka dokter akan merujuk balik ke FKTP. Nanti akan diobati oleh dokter yang di FKTP. Nah, pasien ini juga bisa memungkinkan masuk juga di klub Prolanis. Oh, gitu. Jadi nanti obatnya tidak harus diambil di rumah sakit lagi ya, Bu ya? Betul, obatnya akan diambil di apotek yang kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Jadi tetap mendapat obatnya agar penyakitnya terkontrol, tapi 1 bulan penuh obatnya. 1 bulan penuh, jadi nggak usah khawatir, tapi lebih mudah karena nggak harus antri di rumah sakit ya Bu ya. Dan keuntungan tadi bisa masuk klub di Prolanis di FKTP, itu lebih setiap saat bisa saling sharing juga dengan yang punya penyakit sama ya Bu ya. Jadi saling menyemangati juga. Wow, luar biasa ya Bu Indri, ternyata program promotif preventif yang diberikan sama program JKN ini kepada peserta JKN tuh. Jadi luar biasa, dan kita harus ingatin sekali lagi, jangan cuma berobat waktu sakit, tapi jangan lupa apa Bu? Jangan lupa lakukan screening riwayat kesehatan supaya mendeteksi resiko penyakit. Yang kedua, jangan lupa pola hidup sehat tetap dijalankan. Bayar premi, tidak perlu sakit. Nah, betul banget teman-teman. Tidak perlu menunggu sakit, tetap menjadi peserta JKN, tetap bayar premi, tapi jangan sampai sakit, ya kan? Terima kasih Bu Indri udah memberikan pengetahuan yang luar biasa lagi, manfaat yang lebih untuk peserta program JKN. Nah, sore ini kita sudah benar-benar tahu kalau program JKN segitu luas manfaatnya, bahkan dari mencegah sampai dengan mengobati sampai rehabilitasi atau rehabilitasi. Itu luar biasa. Jadi jangan lupa teman-teman yang belum menjadi peserta JKN segera mendaftar menjadi peserta JKN, dan yang belum juga subscribe podcast Pojokin ini juga jangan lupa subscribe. Kalau ada pertanyaan boleh di komen dan juga like video-video kita. Sekali lagi terima kasih Bu Indri. Sampai jumpa Bu Indri. Bye-bye.